Om Swastiastu, Bapak atau Ibu semuanya, salam bahagia dan salam sehat dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niluh Sukadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan sosialisasi dengan materi penggunaan bantuan jasa pengiriman barang JNE dan JNT. JNE atau PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir merupakan suatu perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan jasa pengantaran atau pengiriman dokumen dan barang. Tata cara pengiriman. Layanan pengiriman dapat dilakukan melalui kantor pengiriman JNE atau agen JNE atau dengan penjemputan di tempat pengiriman pada hari kalender dengan tunduk pada jam operasional kantor dan agen pengiriman JNE. JNE berhak mengangkut dokumen dan barang atau barang yang akan dikirim melalui jalur, metode, prosedur, dan jaringan agen yang dimiliki oleh JNE. Setiap kiriman yang telah dilakukan oleh JNE akan dibuktikan dengan konon. Kiriman yang dilarang. Yang pertama, yaitu JNE tidak menerima kiriman yang dilarang sebagaimana diatur dalam SSP ini kecuali diatur secara khusus dan terpisah dari SSP ini. Kedua, JNE tidak menerima dan berhak menolak untuk melakukan pengiriman atas kiriman yang dilarang berdasarkan ketentuan JNE dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia seperti barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, narkotika, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, perangko, barang curian, cek, biliar giro, uang tunai, money order, traveler, CQ, benda yang melanggar kesusilaan, dan atau barang lainnya yang menurut perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang. Yang ketiga, yaitu pengirim membebaskan JNE apabila terjadi kerugian dan atau biaya yang ditimbulkan termasuk tuntutan hukum yang diakibatkan karena kelalaian dan kesalahan pengirim yang timbul akibat tidak mematuhi ketentuan pada poin 1 dan 2. Yang terakhir, yaitu JNE berhak untuk mengambil langkah yang dianggap perlu segera setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap poin ini. Ketentuan tentang syarat standar pengiriman. Seluruh transaksi sehubungan dengan layanan pengiriman dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SSP ini dan standar operating procedure yang berlaku. Layanan pengiriman JNE terdiri dari layanan pengiriman berdasarkan sistem pembayaran. Layanan pengiriman JNE berdasarkan sistem pembayaran terbagi menjadi layanan pengiriman kas, basis, dan layanan pengiriman postpaid. Layanan pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman. Layanan pengiriman JNE berdasarkan jangka waktu pengiriman sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh JNE. Tata cara klaim. Klaim atas kiriman hanya dapat diajukan oleh pengirim. Pengajuan klaim mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh JNE tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan klaim. Batas waktu maksimum pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak kiriman seharusnya diterima. Yang terakhir yaitu pengajuan klaim tidak akan diproses bila melebihi dari 14 hari kalender sejak kiriman seharusnya diterima. Yang selanjutnya yaitu JNT. JNT Express merupakan perusahaan layanan pengiriman barang baik berupa dokumen maupun paket. JNT Express adalah perusahaan baru yang juga menggunakan IT dalam menawarkan jasanya. Perusahaan ini menawarkan kelebihan berupa jemput barang. Cara mengirim paket lewat JNT.
Yang pertama yaitu cek tarif ongkir JNT Express. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah mengetahui berapa ongkir yang akan dibayarkan kepada kurir supaya Anda atau penerima barang bisa menyiapkan budget yang sesuai. Yang kedua, yaitu packing barang sesuai standar JNT. Setelah ongkir sudah sesuai, kini saatnya Anda mengemas barang yang Anda kirim. Secara pengemasan, paket juga harus benar dan sesuai dengan standar JNT Express. Cari drop point JNT terdekat. Barang yang sudah dikemas dan siap dikirim selanjutnya diantar ke drop point atau kantor cabang JNT terdekat dari rumah atau lokasi Anda saat ini. Pilih layanan kirim paket JNT. Saat sudah sampai di agen JNT Express, Anda bisa langsung memesan paket layanan reguler atau someday. Selain itu, jangan lupa untuk mengasuransikan barang Anda supaya tetap aman. Yang terakhir yaitu lacak kiriman paket JNT atau cek resi. Barang sudah berhasil dikirim dan Anda sudah menerima nomor resi JNT dari agen. Nomor ini silahkan Anda kirim ke penerima barang supaya bisa langsung dilakukan cek pengiriman. Materi selanjutnya yaitu perbedaan JNE dan JNT. Yang pertama yaitu layanan pengiriman. JNE menawarkan sejumlah pilihan pengiriman. Di antaranya adalah layanan Yes, Reg, dan OK. Perbedaannya adalah lama waktu pengirimannya, dan tentunya tarifnya juga berbeda. Berbeda dengan JNE, JNT hanya menawarkan satu layanan pengiriman yang disebut dengan S. Yang kedua yaitu layanan jemput paket. JNT menyediakan layanan jemput paket. Dengan begitu, bagi orang yang ingin mengirim paket via JNT, orang itu tidak harus langsung datang ke agen JNT terdekat. Kurir JNT bersedia menjemput paket pelanggan. Sedangkan kalau JNE secara resmi belum memiliki layanan jemput paket, sehingga pelanggan yang ingin mengirimkan paket lewat JNE mesti ke agen atau konter JNE terdekat. Yang terakhir yaitu kurir. Kurir JNT adalah karyawan JNT yang selain mendapat gaji pokok juga mendapatkan komisi per paket yang dikirimkan. Kurir JNT juga bisa mendapatkan tambahan uang dari paket yang di-pick up. Sedangkan kurir JNE bersifat freelance, tidak mendapatkan gaji bulanan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.